Kalau Anda merasa bahwa dalam diri Anda sebagai seorang pria melekat roh wanita atau kepribadian wanita, atau Anda adalah seorang wanita dan dalam diri Anda ada jiwa seorang pria, jangan skip video ini, saksikan ya selesai. Pada tahun 2006 di Kota Bandung, saya didatangi seorang wanita untuk sesi konseling, dan ia mengungkapkan kegelisahannya yang besar sekali bahwa dirinya adalah seorang pria yang terjebak dalam tubuh wanita. Dan menarik sekali, dari kondisi ini memicu munculnya perilaku tomboy yang sangat dominan sebagai bentuk ekspresi jati diri yang dia yakini bahwa dia dalam rohnya ini adalah roh atau jiwa seorang pria. Nah, fenomena ini dapat kita bedah melalui lensa berpikir dari Richard Schwartz lewat teorinya internal family system. Nah, Schwartz mengatakan bahwa jiwa manusia itu bukan kesatuan tunggal, melainkan sebuah sistem yang terdiri dari bagian per bagian atau part per part. Dalam kasus ini, terdapat bagian maskulin yang mengambil alih kendali, mungkin sebagai mekanisme perlindungan atau pelarian dari trauma masa lalu, inner child, yang akhirnya berkonflik tajam dengan identitas biologinya. Seringkali di dalam diri kita sadar atau tidak sadar bahwa terdapat banyak bagian yang saling bertentangan sehingga kita bingung menentukan mana jati diri kita yang sejati. Nah, fenomena perang saudara ini atau perang batin ini kerap terbawa di dalam kehidupan kita bersosialisasi dalam gereja. Jemaat merasa harus tampil sempurna secara rohani padahal jiwanya sedang terpecah. Kondisi ini terefleksi dalam kejujuran Rasul Paulus dalam Roma pasal 7 ayat 15-25 saat ia bergumul antara keinginan batinnya memuliakan Allah dengan bagian kedagingan yang ingin melakukan hal-hal yang dia benci. Secara psikososial, bagian-bagian ini merupakan memori luka atau mekanisme pertahanan diri. Jika gereja hanya menekankan aspek roh tanpa memperdulikan kesehatan psikis, maka jemaat akan merasa gagal karena bagian yang terluka disalahartikan sebagai dosa yang tidak terampuni atau kurang iman. Padahal kesehatan psikis sangat menentukan kualitas pertumbuhan rohaninya. Kita tidak bisa mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa, segenap hati kita jika kepingan jiwa masih dalam kondisi disosiasi atau terfragmentasi. Pertanyaannya adalah buat kita yang menyaksikan konten ini, lalu bagaimana proses pemulihannya? Kita menyatukan jiwa-jiwa yang terpecah dengan cara mengakui setiap bagian atau diri terhadap konflik identitas di hadapan Tuhan, bukan menekannya sedemikian rupa sehingga dia terpaksa terpendam. Karena kalau kita melakukan itu, sewaktu-waktu dia akan meledak. Nah, proses ini melibatkan pengenalan terhadap mengapa bagian tersebut muncul, memahami luka yang mereka bawa dan membawanya dalam terang kasih Kristus untuk dipulihkan. Dengan menempatkan Roh Kudus sebagai pimpinan pusat yang stabil, maka setiap faksi dalam jiwa ini perlahan akan diselaraskan kembali dalam harmonisasi sesuai dengan rancangan penciptaannya. Manusia pun menjadi utuh dan menemukan jati diri sejati di dalam Tuhan. Dari kisah ini, saya berharap kita mengalami satu penyadaran bahwa kita bisa pulih bersama dengan Tuhan, dan kita juga bisa pulih bersama dengan komunitas yang tepat. Oleh karena itu, jika ada Bapak Ibu yang mempunyai jemaat seperti itu, jangan ditolak, dirangkul, lalu dihubungkan dengan konselor gereja atau konselor psikososial atau psikolog, sehingga dia bisa memahami makna kehidupannya. Kepingan-kepingan ini bisa disatukan dengan melibatkan Tuhan. Kiranya yang saya sampaikan ini bisa memberkati kita semua.